1181 perubahan mendadak, manfaat adalah kuncinya. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Grandmaster 5 elemen, bangunan 88 yang sejati merupakan peringatan dini, sementara penciptaan suku Baizu merupakan tanda yang jelas. Selanjutnya, pengaruh suku Huang Jin akan mulai memudar. Karena ini adalah tren umat manusia di dataran utara. Kamu mengatakan bahwa aku dipengaruhi oleh kehendak surga, bukan begitu. Aku dilarikan ke sini oleh gelombang umat manusia, reputasi Dewa Matahari Raksasa tidak dapat lagi mengintimidasiku, dia telah meninggal terlalu lama. Petik 2. Selanjutnya, lebih banyak Dewa Gu akan tidak puas dengan suku Huang Jin, dan mengingini kekayaanmu. Dataran utara penuh dengan pertempuran, Dewa Gu Dataran Utara memiliki keberanian dan semangat juang, penindasan hanya akan dihadapi dengan perlawanan yang lebih tegas dan gila. Petik 2. Aku hanya orang pertama yang datang ke surga panjang umur. Selanjutnya, semakin banyak yang akan datang ke sini. Apakah kamu siap untuk itu? Ada keheningan. 8 ekstremitas sangat marah hingga mereka gemetar, dengan ekspresi dingin. Heaven Extremity memasang ekspresi kaku, dia tersenyum paksa, Gu Immortal peringkat 8 yang mengagumkan, Grandmaster 5 elemen yang mengagumkan. Kau ingin meyakinkan kami bahwa alih-alih tersapu oleh tren ini, kami harus bergabung dan mengikuti arus, meniru suku Gong untuk menerima lebih banyak dewa penyendiri dan pembudidaya iblis, untuk merekrut Gu Immortal peringkat 8 sepertimu. Kami tidak memiliki perseteruan yang mendalam, kami dapat bekerja sama. Grandmaster 5 elemen berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun 4 dewa kehancuran berada di peringkat 8, mereka memiliki rentang hidup yang pendek, mereka tidak dapat bergerak bebas. Aku tidak memiliki masalah seperti itu. Heaven Extremity tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kau meremehkan fondasi suku Huang Jin. Atau lebih tepatnya, kau meremehkan leluhur Giant Sun. Kalau bukan karena kau, kami 8 Extremity pasti sudah membangun kembali 88 True Yang Building. Dan suku Baizu itu hanyalah kedipan mata yang berumur pendek. Garis keturunan yang tidak murni dan dia ingin berada di jalan yang benar. Penguasa surgawi Baizu, apakah dia layak? Jalan yang benar di dataran utara adalah suku Huang Jin. Perkemahan dasar suku Liu, tanah yang diberkati Xuan Bai. Dekrit panjang umur. Tetua tertinggi pertama suku Liu sangat terkejut, dia segera berlutut dan menerimanya. Suku Liu adalah salah satu kekuatan super, suku Huang Jin, keturunan dari Giant Sun Immortal Venerable. Sementara itu, Longevity Heaven adalah surga gua peringkat 9 dari Giant Sun Immortal Venerable, di antara suku Huang Jin, itu mewakili otoritas tertinggi. Tetua tertinggi pertama suku Liu menerima dekrit panjang umur. Dekrit panjang umur itu berwarna emas, menyerupai sebuah token, namun pada hakikat, merupakan jalur informasi gua abadi. Dia merasakan suatu sensasi dan memahami informasi dalam dekrit panjang umur. Tetua tertinggi pertama suku Liu mengerutkan kening, surga panjang umur memerintahkan suku Huang Jin untuk bekerja sama dan menghadapi suku Baizu. Perintah ini mengejutkannya. Dewa Langit Baizu sedang bertarung dengan Chudu, seluruh dewa Gu suku Liu senang melihat ini. Suku Baizu mengambil alih suku Hei, pasukan mereka berbatasan dengan suku Liu. Karena suku Baizu memiliki dewa Gu peringkat 8, suku Liu bersikap sangat waspada, sambil merasakan kewaspadaan yang mendalam. Dan Chudu berseteru dengan suku Liu, reputasinya sebagai dewa penguasa sebagian besar disebabkan oleh suku Liu sejak awal. Persaingan antara keduanya, menurut pendapat suku Liu, adalah satu musuh melawan yang lain. Suku Liu mengawasi dari pagar, ingin melihat mereka berdua menderita kerugian. Chudu dalam masalah, suku Liu merasa senang melihatnya, Dewa Langit Baizu telah membalas dendam untuk mereka. Dewa Langit Baizu menderita kerugian akan menyebabkan reputasi suku Baizu jatuh di masa depan, itu adalah hal yang hebat bagi suku Liu. Tidak seorang pun ingin harimau yang ganas tinggal di sekitar mereka, tetangga yang lemah lebih baik daripada yang kuat. Tetapi sekarang setelah dekrit panjang umur keluar, kita harus mengikutinya. Suku Liu dekat dengan bekas wilayah suku Hei, begitu pertempuran ini dimulai, kita akan menghadapi tekanan berkali-kali lipat dari suku-suku lainnya. Tetua tertinggi pertama suku Liu meninggalkan informasinya tentang dekrit panjang umur, pada Gu Abadi, sebelum melepaskannya, saat dekrit panjang umur merobek langit. Selanjutnya, Gu Abadi ini akan terus mengunjungi suku-suku Huang Jin lainnya. Kembali ke masa sekarang, di dalam gua surga Heifan,
Cudu dan Fang Yuan, yang menerima informasi ini, terkejut dan sangat gembira. Semua kekuatan super jalur lurus, suku-suku Huang Jin menyerang suku Bai Zhu. Dengan cara ini, Dewa Surgawi Bai Zhu pasti akan mundur. Fang Yuan berbicara sambil tersenyum. Suku-suku Huang Jin yang tidak pernah akur bertindak serempak dengan kecepatan seperti itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Cudu bingung. Mata Fang Yuan bersinar, mungkin surga panjang umur mengirimkan dekret. Surga panjang umur. Ekspresi Cudu berubah, dia berpikir sejenak, sepertinya itu satu-satunya alasan. Faktanya, situasi kekuatan di dunia Gu Immortal Dataran Utara cukup mirip dengan Benua Tengah. Benua Tengah memiliki 10 sekte kuno besar, Dataran Utara memiliki kekuatan super garis keturunan Huang Jin, Benua Tengah memiliki pengadilan surgawi yang berkuasa di atas, sementara Dataran Utara memiliki surga panjang umur yang berdiri di langit. Lebih mirip lagi, 10 sekte kuno besar adalah sekte tingkat bawah pengadilan surgawi, sementara Longevity Heaven juga memiliki pengaruh besar pada suku Huang Jin Dataran Utara. Mungkin di masa lalu, Dewa Matahari Raksasa telah meniru Benua Tengah, dengan sengaja menciptakan situasi ini. Mengapa Longevity Heaven tiba-tiba mengirim dekret, memerintahkan suku Huang Jin untuk bekerja sama dan berurusan dengan suku Bai Zhu? Suku Bai Zhu didukung oleh Dewa Gu peringkat 8. Cudu berpikir, merasa ragu. Yang membuatnya tidak dapat memahaminya adalah, jika Longevity Heaven ingin berurusan dengan suku Bai Zhu, waktu terbaik untuk menyerang adalah ketika suku Hei baru saja dihancurkan. Tetapi pada saat itu, Longevity Heaven tidak bertindak. Jadi mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Apakah Longevity Heaven juga tertarik dengan surga Gua Hei Fan? Memikirkan kemungkinan ini, hati Cudu tenggelam. Tidak peduli apa, kita perlu memanfaatkan waktu yang tersisa dan berbicara dengan Dewa Surgawi Bai Zhu, mengakhiri konflik ini. Dewa Gu, tidak, dan peduli, telah dipersiapkan untuk saat ini. Fang Yuan mengingatkan. Cudu kembali sadar, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar. Dia segera mengirim klonnya untuk berbicara dengan Dewa Surgawi Bai Zhu. Saat ini, Cudu adalah pemilik Gua Surga Hei Fan, dia telah membuat banyak pengaturan di sini, cacing Gu yang dia kirimkan tidak terdeteksi oleh yang lain. Dewa Langit Bai Zhu memiliki lebih banyak informasi daripada Cudu. Dia tahu bahwa pasukan yang benar, pasukan jalan yang benar sedang mendatangi suku Bai Zhu karena surga panjang umur telah secara langsung mengirimkan dekret panjang umur. Dia sangat terkejut, dia tidak tahu mengapa surga panjang umur tiba-tiba mencari masalah dengannya. Di masa lalu, ketika membuat suku, Dewa Langit Bai Zhu khawatir tentang surga panjang umur, dia menunggu tanggapan dari mereka. Keheningan surga panjang umur membuat Dewa Langit Bai Zhu merasa seperti dia telah menyelidiki batas bawahnya. Dia berpikir, sebagai peringkat 8 besar, surga panjang umur mungkin tidak ingin berurusan dengannya. Lagi pula, tidak ada alasan yang bagus untuk itu. Keributan dan perubahan di dunia Gu abadi Dataran Utara membuat Dewa Langit Bai Zhu sangat bingung. Yao Huang dan Pangeran Feng Xian adalah Dewa Gu jalur lurus, Pangeran Feng Xian mungkin tidak datang, tetapi Yao Huang adalah anggota garis keturunan Huang Jin sejati. Selain itu, masih ada Longevity Heaven. Grandmaster 5 elemen memiliki pemahaman yang baik tentang Longevity Heaven, saya mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Dewa Surgawi Bai Zhu berpikir cepat, situasinya berubah menjadi lebih buruk dengan cepat, dia merasakan tekanan yang sangat besar padanya. Dia masih tidak menyadari bahwa Grandmaster 5 elemen sudah bertarung dengan Longevity Heaven. Faktanya, situasi saat ini disebabkan oleh percakapan antara Grandmaster 5 elemen dan Heaven Extremity. Sedangkan untuk Gua Surga Hei Fan, tatapan mata Dewa Langit Bai Zhu menjadi gelap, dia menilai, aku tidak bisa menghancurkannya untuk saat ini, aku harus berhenti. Aku tidak bisa membuang waktu dan energi sekarang, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku untuk mempertahankan kerja kerasku. Dewa Langit Bai Zhu ingin mundur. Alasan mengapa dia ingin menghancurkan Gua Surga Hei Fan adalah karena hilangnya reputasinya, itu mungkin menyebabkan keributan dan mengakibatkan kerugian besar bagi kepentingan suku Bai Zhu. Namun sekarang, suku Bai Zhu sedang dalam krisis. Kepentingan Dewa Langit Bai Zhu sendiri telah dilanggar dengan parah sekarang. Situasi ini benar-benar yang terburuk. Bagaimana mungkin Dewa Langit Bai Zhu memiliki upaya untuk menyelamatkan Gua Surga Hei Fan? Namun dalam situasi ini, cacing Gu milik Cudu tiba di tangan Dewa Langit Bai Zhu. Oh,
Seperti yang diharapkan dari Dewa Abadi yang dominasi, setelah memahami niat Chudu, tatapan Dewa Langit Bai Zu menjadi gelap dan menakutkan. Kontes untuk Gua Surga Hei Fan berakhir sekaligus. Yang membuat dunia Gu Immortal Dataran Utara terkejut adalah, Chudu tidak hanya mencapai kesepakatan dengan Dewa Langit Bai Zu, ia bahkan menyerahkan sebagian dari surga Gua Hei Fan, dan menciptakan aliansi dengan Dewa Langit Bai Zu. Setelah mencapai kesepakatan aliansi, Chudu membiarkan tubuh utama Dewa Langit Bai Zu masuk ke surga Gua Hei Fan. Dengan menggunakan pencegahan Dewa Langit Bai Zu, ia melanjutkan untuk menghadapi para dewa jalur iblis dan penyendiri yang telah ia undang sebelumnya. Para dewa Gu ini menghadapi tubuh utama Dewa Langit Bai Zu, bagaimana mereka berani melawan, mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka kepada dewa dominasi. Chudu berhasil melawan Dewa Langit Bai Zu, dengan menggunakan kekuatan Dewa Langit Bai Zu, ia dengan paksa menaklukkan banyak dewa penyendiri, mengumpulkan semua orang dan menciptakan Sekte Chu pada hari itu juga. Sekte Chu. Menggunakan kata-kata Chudu dalam pidatonya, ini adalah sekte Dewa Gu pertama di dunia Dewa Gu Dataran Utara. Itu memiliki makna yang luar biasa. Fang Yuan menyaksikan dengan dingin dari samping, meskipun sekte Langya adalah sekte pertama yang sebenarnya di Dataran Utara, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kagum terhadap kinerja Chudu yang luar biasa. Chudu benar-benar mengalahkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan sebagian dari surga Gua Hei Fan, tetapi dia berhasil mendapatkan bala bantuan peringkat 8, Dewa Surgawi Bai Zu. Dewa Surgawi Bai Zu juga seorang perencana yang mendalam. Situasi Dataran Utara memberinya tekanan besar, dia harus mencari sekutu eksternal. Dan Chudu dapat menebak mentalitasnya, jadi dia menciptakan Sekte Chu. Itu jauh lebih mudah daripada Dewa Surgawi Bai Zu ketika dia menciptakan suku Bai Zu. Chudu tidak sendirian, tahun-tahun terakhir ini, dia telah memelihara banyak dewa Gu jalur kekuatan. Dan dengan surga Gua Hei Fan, dia memiliki dasar yang besar untuk pengembangan. Sementara itu, Dewa Langit Bai Zu membutuhkan surga Gua Hei Fan sebagai rencana cadangan untuk seluruh suku Bai Zu. Dengan demikian, kedua belah pihak berubah dari musuh menjadi sekutu. Chou Laowu dan Hao Zhen, yang secara tidak sengaja membunuh Bai Zu Wei, hanya dihukum ringan, sebelum mereka diampuni. Dewa Langit Bai Zu tidak bisa lagi peduli dengan kedua tokoh tidak penting ini pada saat ini. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dengan demikian, Hao Zhen dan Chou Laowu merasa sangat berterima kasih kepada Dewa Dominasi, mereka menjadi dua orang paling setia di Sekte Chu. Dunia Dewa Gu Dataran Utara telah berubah terlalu cepat. Dewa Langit Bai Zu, yang berada di puncak hidupnya sebelumnya, setelah menciptakan sukunya sendiri, sekarang menghadapi serangan semua suku Huang Jin. Chudu dan Dewa Langit Bai Zu, yang bertarung sampai mati sebelumnya, sekarang menjadi sekutu. Dewa Gu biasa mungkin terpesona oleh perubahan peristiwa ini, tetapi bagi orang-orang seperti Fang Yuan, itu sangat jelas. Tidak peduli keributan atau perubahan apapun yang terjadi, perhatian utama tetaplah pada manfaat, dan manfaatnya tidak pernah berubah. Di dalam formasi Gu, Fang Yuan duduk dengan tenang di tanah. Chudu, beserta kehendak Pang San dan Not Immortal, berada di depan formasi. Mulai, kata Chudu dengan jelas. Kehendak Not Immortal dan Pang San membentuk wujud manusia, mengangguk saat mereka mengaktifkan Gu abadi mereka. Satu jalur aturan Gu abadi, no. Yang lainnya juga merupakan jalur aturan Gu abadi, 10 teratas dalam daftar Gu Mystic Care. Esensi abadi kurma merah dengan cepat dikeluarkan, kedua Gu abadi bersinar dalam cahaya mereka sendiri yang mendalam. Kedua cahaya mendalam itu memiliki warna yang berbeda, satu hitam dan kosong, yang lain merah dan hangat seperti api. Cahaya hitam dan merah memasuki formasi Gu. Chudu mengambil tindakan pada waktu yang tepat, mengaktifkan formasi Gu ini, untuk menyatukan kekuatan Gu abadi No dan Gu abadi Care ke dalamnya. Kedua cahaya mendalam itu menyatu di bawah bimbingan formasi Gu, menciptakan pilar cahaya yang berputar-putar setengah hitam dan setengah merah. Pilar cahaya itu sepenuhnya menutupi tubuh Fang Yuan, tanpa kebocoran. Sesaat kemudian, pilar cahaya itu stabil, tidak lagi terdistorsi seperti sebelumnya. Sudah siap, Chudu mengingatkan. Fang Yuan kemudian berkata, kau tidak akan bisa membayangkan apa yang tersembunyi di bawah dataran es utara, aku hampir mati di sana. Dia berbicara dengan cepat,
merinci apa yang terjadi ketika dia mengalami kesengsaraan di dataran es utara, dan malapetaka manusia yang mengerikan yang telah dia hadapi. Rahasia suku manusia salju dan manusia batu di dataran es utara terungkap kepada Chudu. Tidak kusangka ada situasi seperti itu. Dataran es utara yang kosong sebenarnya memiliki kekuatan manusia varian yang begitu kuat, mereka telah disembunyikan selama ini. Chudu sangat terkejut. Kehendak Not Immortal dan Pang San juga bergetar, menunjukkan emosi mereka yang teraduk. Sesaat kemudian, cahaya hitam dan merah memudar, formasi Gu menghentikan operasinya. Fang Yuan perlahan berdiri, keluar dari formasi Gu. Dia aman. Awalnya, dia adalah anggota aliansi 4 ras, dan tetua tamu dari Sekte Langya. Dia tidak dapat mengungkap rahasia manusia salju dan manusia batu kepada orang luar. Namun, berkat Gu Abadi No dan Ker, bersama dengan kerjasama Chudu, Fang Yuan dapat melanggar perjanjian aliansinya tanpa menghadapi bahaya apapun. Kedua Gu Abadi ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Chudu. Niat Chudu adalah untuk mencapai konsensus dengan Dewa Surgawi Baisu. Setelah bertahan dengan kuat dan menolak untuk menyerah dalam pertempuran, mereka akhirnya mencapai kesepakatan, mempertahankan Gua Surga Heifan. Chudu sudah lama merencanakan bahwa jika tidak ada pilihan, dia akan diam-diam mengorbankan Hao Zhen dan Chou Laowu, untuk melindungi reputasi Dewa Langit Baizu, dan menunjukkan ketulusannya. Namun, situasi yang sebenarnya jauh lebih baik dari yang dia duga. Mungkin aliansi semua pasukan jalan lurus dalam menyerang suku Baizu telah membuat Dewa Langit Baizu merasakan tekanan eksternal yang kuat. Karena itu, Dewa Langit Baizu tidak mencantumkan persyaratan apapun untuk mengeksekusi para pembunuh, dia hanya memberi mereka hukuman ringan di permukaan. Ini adalah penghargaan bagi kedua Dewa Abadi ini, jika tidak, aku tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan situasi ini kepadamu. Fang Yuan berpura-pura lega. Dia menghela napas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia telah menyembunyikan beberapa informasi dari Chudu. Misalnya, Fang Yuan tidak mengungkap tanah terberkati Langya. Fang Yuan adalah orang yang waspada, dia tidak akan memberitahu Chudu segalanya, dia terbiasa menyimpan kartu truf di tangan. Chudu berkata dengan nada berat, dari kelihatannya, kita tidak bisa terus mengalami kesengsaraan di dataran es utara. Benar, Fang Yuan mengangguk. Dia mulai menghindari menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan aliansi 4 ras. Karena dua Gu Abadi No dan Ker telah berhenti aktif, jika Fang Yuan melanggar perjanjian aliansi lagi, dia akan menghadapi serangan balik yang hebat, dia akan terluka parah atau mati. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dua Gu Abadi, No dan Ker, memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi mereka harus diaktifkan terus-menerus. Karena mereka harus digunakan bersama-sama untuk memungkinkan Gu Abadi melanggar perjanjian aliansi tanpa mengalami kerusakan apapun. Tetapi mereka tidak dapat menghapus batasan perjanjian aliansi Fang Yuan sepenuhnya. Ini adalah metode yang menyelesaikan situasi tetapi tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Mengenai ini, apa pendapatmu? Fang Yuan bertanya langsung. Kehendak Not Immortal dan Pang San saling memandang. Yang pertama menggelengkan kepalanya, gua iblis gila berisi rahasia kehidupan abadi, tubuh utama kita tidak akan meninggalkannya. Selama manusia tidak punah, kita tidak akan keluar. Manusia varian dapat berkembang sesuka mereka, bahkan jika mereka menjadi berkali-kali lebih kuat, mereka tidak sebanding dengan manusia. Yang terakhir berkata, jika kita harus berurusan dengan manusia varian, itu mudah. Kita hanya perlu mengumumkan informasi ini, dan seluruh dunia Gu Abadi dataran utara akan mengejar mereka. Tidak, dengan begitu, dataran es utara akan hancur. Jika pertempuran besar terjadi, dataran es tidak akan tersisa. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, kita bahkan mungkin akan terbongkar dan melibatkan saudara Liu. Chudu menggelengkan kepalanya. Aku hanya berkata, gerutu Pang San, memang, jika kekuatan manusia varian di bawah dataran es itu terungkap, pertempuran besar akan terjadi. Saat itu, Fang Yuan akan terjebak di tengah, dia tidak akan mengalami masa yang mudah. Fang Yuan mendengarkan kata-kata mereka, kekhawatiran di dalam dirinya menghilang banyak. Fang Yuan harus memberitahu Chudu tentang situasi di dataran es utara, karena mereka telah membuat perjanjian aliansi. Akan ada banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Jika Fang Yuan menyembunyikannya, dia akan sangat dibatasi.
Cudu tidak menyerang kekuatan manusia varian di dataran es, itu dalam perkiraan Fang Yuan. Lagi pula, saat ini, fokus Cudu tidak lagi pada kesengsaraan dan makna sebenarnya dari Reckless Savage, tetapi bagaimana mengendalikan situasi dan bekerja sama dengan Dewa Surgawi Bai Zhu untuk melawan serangan kekuatan super jalur lurus. Dan keinginan Not Immortal dan Pang San juga membuat Fang Yuan menyadari pola pikir tiga iblis eksentrik gila. Sepertinya ketiga orang ini bertekad meneliti gua iblis gila. Keributan di dunia luar tidak dapat memancing mereka keluar. Fang Yuan memikirkannya, dia dapat memahami tiga iblis gila eksentrik. Jika dia tidak mengalami begitu banyak kesulitan, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Sayangnya, Fang Yuan berada dalam banyak bahaya, bukan hanya sekte bayangan, tetapi juga pengejaran pengadilan surgawi dan berbagai aspek lainnya. Namun, jika mereka mengetahui identitas asliku, bagaimana reaksi mereka? Fang Yuan menatap ketiganya, pikirannya melayang. Setelah berbicara sebentar, Cudu menyimpan dua go abadi dan wasiat bukan abadi dan Pang San di lubang abadi miliknya sendiri. Selanjutnya, dia dan Fang Yuan meninggalkan kamp bawah tanah ini bersama-sama. Setelah meninggalkan gua, mereka kembali ke permukaan gua surga Heifan. Gua surga Heifan saat ini sedang berkembang. Sejumlah besar manusia varian, manusia batu, manusia bulu, dan manusia mini bekerja keras. Banyak dewa Gu sering kali membesarkan budak manusia varian. Saat ini, Sekte Chu telah bersekutu dengan suku Baizu. Manusia varian ini adalah budak yang berasal dari Sekte Chu dan suku Baizu. Salam untuk tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua. Hao Zhen melihat Fang Yuan dan Cudu, dengan cepat mengambil inisiatif untuk menyapa mereka. Cudu mengambil kesempatan untuk mendirikan Sekte Chu, dia bahkan menggandeng Fang Yuan. Fang Yuan awalnya tidak mau, tetapi Cudu memberinya perlakuan khusus. Perjanjian aliansi Fang Yuan untuk Sekte Chu sangat longgar, tidak membatasi. Dan karena Fang Yuan bermaksud untuk terus bekerja dengan Cudu, ini memungkinkan mereka untuk memiliki lapisan hubungan lain. Cudu bertanya tentang status perkembangan gua surga Heifan. Hao Zhen menjawab bahwa semuanya masih dalam tahap awal, tetapi para dewa Gu yang berbeda telah mengambil sumber daya mereka dan memindahkannya ke sini. Ada hal penting, Fang Yuan juga telah berusaha keras, menyumbangkan banyak sumber daya. Sumber daya ini awalnya berasal dari gua surga Heifan. Setelah melewati banyak tempat, mereka kembali ke tempat asalnya. Bahkan Fang Yuan tidak menyangka itu. Mengapa dia menyumbangkan sumber daya dalam jumlah besar ini? Pertama, menggunakan dua Gu abadi No dan Care tidaklah gratis. Fang Yuan telah berdiskusi dengan Cudu, menggunakan ini sebagai kompensasi. Kedua, Fang Yuan menjual beberapa sumber daya kepada Dewa Surgawi Baizu. Di dalam Gua Surga Heifan, sebagian besar adalah wilayah Sekte Chu, tetapi sebagian kecil milik suku Baizu sekarang. Seluruh Gua Surga Heifan menjadi simbol aliansi antara Sekte Chu dan suku Baizu. Fang Yuan dan Cudu berpamitan dengan Hao Zhen. Setelah terbang beberapa saat, Fang Yuan berkata kepada Cudu, "Baiklah, kau tidak perlu mengantarku pergi." Cudu tampak khawatir, "Bukankah kau baru saja memperoleh warisan sejati Heifan? Menurutku, menunda malapetaka dan kesengsaraan dengan memperlambat laju waktu bukaan abadimu adalah yang paling stabil. Bagaimanapun, kau baru saja menjalani begitu banyak pertempuran, jika kau mengalami kesengsaraan setelah kembali, ada risiko besar." Fang Yuan tersenyum, "Bagaimana mungkin ada keuntungan tanpa risiko? Selain itu, kau ada di sekitar, jika aku menghadapi bahaya tiba-tiba, aku akan mencari bantuan darimu." Cudu memiliki ekspresi minta maaf, sangat disayangkan bahwa Sekte Chu baru saja didirikan, kita memiliki musuh yang kuat terhadap kita, sekarang ada kerusuhan, jika tidak, aku akan pergi bersamamu. Apakah kau telah memilih lokasi kesengsaraan? Belum, aku perlu memikirkannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Cudu membuka pintu masuk gua surga. Sampai jumpa. Fang Yuan melangkah keluar dari gua surga, terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Cudu menutup pintu lagi, mendesah dalam hati. Fang Yuan tidak mudah dikendalikan, dia sangat tegas. Dan Cudu masih memiliki keinginan terhadap metode pembukaan tempering kesengsaraan abadi, tetapi situasi saat ini sangat rumit. Kekuatan pertempuran Fang Yuan dan statusnya dengan manusia varian membuat Cudu melihat banyak nilai dalam dirinya. Fang Yuan ingin memperdalam kerjasamanya dengan Cudu, bukankah Cudu juga berpikiran sama?
Saat Fang Yuan meninggalkan gua surga Heifan, di perbatasan selatan, Bai Ningbing tiba di Gunung Jadepot. "Mengapa kamu membawaku ke sini?" Bai Ningbing bertanya langsung. Hei Lo Lan dan yang lainnya juga bertanya-tanya. Ying Wuxie, yang memimpin jalan, berhenti berjalan, dia berbalik dan tersenyum. "Bai Ningbing, kamu terlalu lemah. Gunung Pot Giok ini memiliki pengaturan sekte bayangan kami, dan telah membentuk gua abadi. Kami akan mengeluarkannya dan meningkatkan kekuatan tempurmu, sehingga kamu dapat menghadapi taruhan 5 siang." Taruhan 5 siang, apa itu? Bai Ningbing mengerutkan kening. Ying Wuxie tertawa keras, masih terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Bai Ningbing mengerutkan kening lebih dalam sekarang, mendengus dingin, "Bagian tentangmu yang paling aku benci adalah aura misterius yang kamu gunakan." Keangkuhan. Sinu menatap Bai Ningbing dengan marah, dia sangat tidak senang dengan sikap arogan Bai Ningbing terhadap Ying Wuxie. "Tidak masalah, itu tidak masalah." Ying Wuxie tertawa, dia sama sekali tidak keberatan dengan sikap Bai Ningbing. Fang Yuan berhasil kembali ke tanah yang diberkati Langya. Pada saat ini, indera ketuhanannya berada di celah abadi yang berdaulat. "Saya telah memeriksanya 18 kali, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi bahkan jika terjadi masalah, elang surgawi ekstrim atas yang baru menetas hanya memiliki kekuatan binatang buas yang terpencil, bahkan jika ia memberontak, tidak ada bahaya." Fang Yuan berpikir dalam benaknya. Ia berada di dalam mini Purple Heaven di celah abadi yang berdaulat. Sarang elang biasa mengambang di langit. Di dalam sarang, selain telur elang surgawi ekstrim atas, tidak ada yang lain. Dalam jarak sekitar 100 li, Fang Yuan telah menempatkan banyak zombie abadi jalur kekuatan, binatang buas yang terpencil, dan bahkan pohon daging berjalan di sini untuk sementara, untuk memastikan tidak ada kecelakaan. Ia menetaskan elang surgawi ekstrim atas sekali lagi. Fang Yuan mulai bergerak. Sejumlah besar darah segar dikeluarkan oleh zombie abadi jalur kekuatan, sebelum mengaktifkan cacing gu dan menyatukan darah segar dengan sempurna ke dalam telur elang surgawi ekstrim atas. Fang Yuan telah melakukan ini sebelumnya. Tetapi saat itu, Fang Yuan menggunakan darah Hei Cheng. Kali ini, Fang Yuan sudah sangat siap, tidak hanya mengubah ingatan elang surgawi tingkat atas, ia bahkan melakukan beberapa perubahan pada pengaturan Hei Fan yang ditinggalkan pada elang surgawi tingkat atas. Dengan cara ini, Fang Yuan dapat menggunakan darahnya sendiri untuk menetaskan elang surgawi tingkat atas. Tidak seperti sebelumnya, menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menyembunyikan dirinya dan menjadi dekat dengan elang surgawi tingkat atas, memperoleh pengakuan dari binatang buas. Yang tak terlupakan ini, ia melangkah selangkah demi selangkah, maju dengan lancar, tidak ada kecelakaan yang tidak terduga. 8 hari dan malam kemudian di lubang abadi, elang surgawi tingkat atas menetas lagi, saat bayi elang surgawi tingkat atas muncul. Kicauan, kicauan, elang surgawi tingkat atas melihat Fang Yuan, dan segera melompat ke arahnya dengan penuh kasih sayang. "Fang Yuan, ini bukan tubuh asli Fang Yuan, itu adalah zombie abadi jalur kekuatan, menggunakan wajah yang dikenalnya untuk berubah menjadi penampilan Fang Yuan. Meskipun baru saja menetas, ia tidak kecil, ketika ia mengangkat kepalanya, ia memiliki tinggi seperti anak muda." Elang muda itu memperlakukan Fang Yuan sebagai induknya, ia mengelilinginya dan mengepakkan sayapnya, berkicau dan melompat-lompat, sangat bahagia. "Baiklah, baiklah." Fang Yuan tersenyum hangat, mengulurkan tangannya dan membelai kepala elang surgawi paling atas. Elang surgawi paling atas itu dengan patuh tetap diam, kicauannya menjadi lebih lembut dan lebih intim. "Ayo, makan." Fang Yuan mengeluarkan kristal surgawi yang tebal dan panjang. Kristal surgawi itu berwarna putih dan emas, dalam keadaan tembus pandang, menaruhnya di depan elang muda, semua perhatiannya tertuju padanya. Mata elangnya yang gelap bersinar dengan cahaya terang. Ia mulai mematuk kristal surgawi itu, saat kristal itu hancur seperti tahu, elang muda itu memakannya dan menelan kristal itu dengan sangat cepat. Elang muda itu sangat mempercayai Fang Yuan, ia tidak ragu-ragu memakan kristal surgawi di tangan Fang Yuan. Setelah memakan 6 kristal surgawi, ia berhenti dengan puas. Perutnya buncit, elang muda itu menjadi gemuk, ia duduk di tanah dan berkicau, menepuk-nepuk perutnya dengan sayapnya terus-menerus. Ia sangat lucu dan menggemaskan. Kenyang, Fang Yuan tersenyum hangat, duduk sambil bersandar pada elang itu. Elang itu merasakan rasa aman yang kuat, ia menurunkan kewaspadaannya,
memejamkan matanya saat kepalanya menunduk, berbaring di pangkuan Fang Yuan saat ia tertidur. Fang Yuan mengulurkan tangannya, membelai bulu elang muda itu. Bulu-bulunya yang baru lahir berwarna kuning dan lembut, bersama dengan kehangatan tubuhnya, sangat nyaman untuk disentuh. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan memanipulasi jalur kekuatan zombie abadi saat ia tinggal di sisi elang surgawi ekstrim atas. Selain memperdalam hubungan mereka, ia juga mengawasinya dengan ketat, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Aku punya cukup sarang elang kristal surgawi. Indra ilahi Fang Yuan meninggalkan sarang elang. Melihat, dalam ratusan li di sekitarnya, ada banyak sarang elang. Ada hampir 100 sarang elang, Fang Yuan telah mengambilnya dari tanah yang diberkati elang besi. Fang Yuan memilih sarang elang terbesar sebagai rumah sementara bagi elang surgawi ekstrim atas. Sarang elang kristal surgawi asli telah sepenuhnya dimakan oleh elang surgawi ekstrim atas sebelumnya, tidak ada yang tersisa. Tetapi sekarang, meskipun kristal surgawi di sarang tidak dapat memelihara elang surgawi ekstrim atas, masih ada setumpuk kristal surgawi, lebih tinggi dari orang dewasa. Di antara kristal surgawi ini, sebagian kecil berasal dari roh tanah Langya. Fang Yuan telah menukarnya dari roh tanah Langya menggunakan poin kontribusi sekte. Sebagian besar diperoleh dari Dewa Langit Baizu. Setelah Cudu dan Dewa Langit Baizu bersekutu, Fang Yuan telah bertransaksi dengan Dewa Langit Baizu melalui Cudu. Dewa Langit Baizu adalah Dewa Abadi Gu peringkat 8, ia memiliki surga gua, ia memiliki persediaan kristal langit yang sangat banyak. Untuk mendapatkan transaksi ini, sambil mengungkapkan rahasia manusia varian di dataran es utara kepada Cudu, Fang Yuan juga memberitahunya tentang elang langit ekstrim atas. Sebenarnya, ini sudah bukan rahasia lagi. Cudu mungkin tahu, sementara Dewa Langit Baizu pasti tahu, karena dia telah mengangkat para tetua tertinggi suku Hei sebagai bawahannya. Dewa Langit Baizu sangat menginginkan elang langit ekstrim atas, tetapi saat ini, dia membutuhkan Cudu sebagai sekutu. Dan Cudu ingin memperdalam kerjasamanya dengan Fang Yuan, karena semua alasan ini, Fang Yuan dengan mudah berhasil mendapatkan transaksi ini. Fang Yuan membayar banyak sumber daya, tetapi sumber daya ini awalnya berasal dari surga Gua Heifan. Untuk membeli kristal langit ini, Fang Yuan menjual semuanya tanpa ragu-ragu. Baik Sekte Chu maupun suku Baizu, mereka sangat membutuhkan sumber daya ini. Karena pertempuran mereka, kedua belah pihak telah menghabiskan banyak fondasi mereka perlu diisi ulang. Dan hal yang lebih baik adalah, sumber daya ini awalnya diproduksi di surga Gua Heifan, mereka cocok dengan lingkungan dan tidak perlu beradaptasi. Setelah berhasil menetaskan elang langit ekstrim atas, Fang Yuan menetap dan mengamatinya selama beberapa hari lagi. Setelah memastikan bahwa elang surgawi ekstrim atas tidak memiliki masalah, Fang Yuan segera pergi, menggunakan formasi Gu teleportasi Sekte Langya untuk pergi ke Taikiu. Bencana duniawi ke-6 akan segera tiba, waktunya tinggal sedikit, mengapa Fang Yuan pergi ke Taikiu? Dia tidak bisa menjalani kesengsaraan di Taikiu. Karena terlalu berbahaya, binatang buas kuno dan tanaman terpencil kuno tidak memiliki kecerdasan, mereka mudah dipengaruhi oleh kehendak surga, dan akan membentuk gelombang binatang buas raksasa. Fang Yuan mengikuti rute dan bergerak. Dia menggunakan wajah yang dikenalnya, terus-menerus mengubah penampilannya, menyamar sebagai binatang buas kuno atau binatang buas terpencil untuk bepergian, bergerak di Taikiu. Fang Yuan tidak berani pergi ke pusat Taikiu, itu sangat berbahaya, ada banyak gua abadi liar di sana dan bahkan binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Untungnya, tujuannya bukan di pusat Taikiu, melainkan di pinggiran. 3 hari kemudian, dia berhasil mencapai tujuannya. Tanah di depannya tidak rata, meskipun ada banyak rumput raksasa, itu tidak dapat menyembunyikan jejak pertempuran di sini. Beberapa mayat yang hancur berserakan di sini. Tatapan Fang Yuan menyapu sekeliling, dia tidak menemukan bahaya apapun, dia menghembuskan napas dan bersantai. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dalam bencana duniawi sebelumnya, saya memperoleh banyak tanda dao jalur gelap. Kali ini, saya menggunakan batas gelap untuk bersembunyi dari kehendak surga, efeknya berkali-kali lipat lebih baik. Jadi, saya masih aman. Lalu selanjutnya adalah, Fang Yuan memobilisasi cacing gunya, memeriksa sekelilingnya. Dia sangat berhati-hati, dia mencari dengan saksama.
Ada gu abadi peringkat 7 di lubang abadi miliknya. Fang Yuan secara khusus meminjamnya dari Dewa Langit Baisu. Meminjamkan gu abadi juga merupakan bagian dari kesepakatan Fang Yuan dan Dewa Langit Baisu. Selain ini, ada jurus pembunuh abadi. Dengan gu abadi peringkat 7 ini sebagai intinya, Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh abadi. Tidak lama kemudian, dia menemukan sesuatu. Bagus, ingatanku benar, itu ada di sini. Jurus pembunuh abadi memungkinkan Fang Yuan menemukan tanah yang diberkati. Itu tersembunyi di ruang hampa, tersembunyi di sini di udara. Elang yang baik, terserah padamu sekarang. Selanjutnya, Fang Yuan membuka lubang abadi, mengeluarkan elang surgawi ekstrim atas. Elang surgawi ekstrim atas telah tumbuh beberapa kali lipat ukurannya setelah beberapa hari ini, tetapi masih muda, memiliki bulu yang berkilau dan mata elang yang tajam, tampak cukup kuat dan bersemangat. Ia terbang di langit, membawa Fang Yuan di punggungnya saat mereka terbang beberapa kali dalam satu lingkaran. Di bawah bimbingan Fang Yuan, ia merasakan sesuatu dan mengubah arah, membidik ke tanah dan hendak jatuh. Ketika berada 3 meter dari tanah, elang surgawi paling atas tiba-tiba melewati sebuah pintu masuk, saat ia menghilang dari Taiqiu bersama Fang Yuan. Pada saat berikutnya, Fang Yuan tiba di tanah terberkati yang sama sekali baru tanah yang diberkati ini sangat unik. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Seluruh medan adalah pantai dangkal. Air hijau giok yang kedalamannya kurang dari 3 meter, sejumlah besar batu bertumpuk di pantai, seperti tinta di kanvas yang digambar dengan santai, menyerupai goresan dan garis yang saling terkait. Ada banyak kolam air hijau, beberapa membentuk danau, beberapa membentuk lautan kecil, tersebar seperti potongan papan catur. Ini sangat mirip dengan tanah yang diberkati kolam giok milik suku Dongfang. Fang Yuan berpikir dalam hati. Tetapi dia menyadari bahwa tempat ini berbeda dari tanah yang diberkati kolam giok pada intinya. Tanah yang diberkati kolam giok dipenuhi dengan banyak kolam yang dalam, ada puluhan ribu di antaranya, menyerupai bintang-bintang di langit, membentuk pemandangan yang indah. Dan di dalam kolam giok, airnya berbeda dan melahirkan spesies akuatik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi air di sini terhubung ke sumber yang sama, karena ada celah-celah di antara bebatuan yang membentuk medan pantai. Fang Yuan melihat, ada banyak ikan dan udang, segala macam serangga air dan gufana. Di bawah pantai, di celah-celah, ada kerang laut, remis, rumput laut, dan lainnya. Tapi yang paling banyak adalah sejenis ular. Ular ini berwarna merah muda kemerahan, kecil dan halus, seukuran ibu jari orang dewasa, yang lebih kecil hanya beberapa sentimeter. Ini adalah ular roh. Gu Immortal Handong paling ahli dalam transformasi ini. Ini adalah tanah terberkati Handong. Handong adalah salah satu dari 3 elit pengembara. Saat Dongfang Changfan merasuki Dongfang Yuliang dan mencoba untuk menghidupkannya kembali, dia telah menggunakan bangkai kelelawar reruntuhan kuno untuk membuat markas sementara. Pada saat Fang Yuan dan yang lainnya sampai di sana, Gu Immortal Handong dari 3 elit pengembara telah meninggal di sini. 3 elit pengembara adalah Lu Qingming, Su Guang dan Handong. Mereka adalah kultivator tunggal, yang cukup terkenal. Ketika ketiganya bekerja sama, mereka dapat menggunakan jurus pembunuh abadi yang mengumpulkan cahaya, membentuk kereta perang yang dapat melaju dengan cepat. Di dunia Gu Immortal, ketika beberapa Gu Immortal mengembangkan hubungan dekat, mereka akan saling membantu dan berkultivasi bersama. Seiring berjalannya waktu, ketika mereka menjadi lebih akrab, jika mereka berbakat, mereka akan memahami dan menciptakan jurus pembunuh abadi gabungan yang baru. 3 elit pengembara seperti ini, gemuruh guntur angin milik Chou Lao Wu dan Hao Zhen serupa. Di antara mereka bertiga, Lu Qingming adalah Gu Immortal jalur angin. Jurus khasnya adalah angin yang terjerat, sangat kuat dan mudah dikendalikan. Su Guang adalah dewa abadi jalur cahaya, sementara Handong mengolah jalur transformasi. Dia adalah dewa abadi jalur transformasi peringkat 6, tanah terberkati Handong ini adalah tanah terberkati peringkat 6. Fang Yuan melayang di langit, saat ini, seekor ular roh merah muda merayap ke arah Fang Yuan. His his his, ular roh itu tembus pandang tanpa sisik, dagingnya berwarna merah muda, tidak memiliki tulang, hanya satu garis merah yang menyatukan tubuhnya dari kepala hingga ekor. Ia mendesis pada Fang Yuan, menunjukkan permusuhan dalam nadanya. Ini berbeda dari ular lainnya. Fang Yuan dapat memahaminya,
karena desisan itu berubah menjadi kata-kata di telinganya, siapa kamu? Mengapa kamu menyerbu rumahku? Cepat pergi, kamu tidak diterima di sini. Fang Yuan tersenyum tipis, aku datang ke sini karena aku ingin menjadi tuanmu, apa syaratnya? His. Ular roh merah muda itu mendesis tidak senang. Fang Yuan mengangguk, merasa sangat gembira, ia berpikir dalam hati, jadi obsesi Han Dong sebelum meninggal ada hubungannya dengan Lu Qingming dan Su Guang. Ternyata syarat tanah terberkati Han Dong sangat sederhana namun ketat. Ular roh di depan Fang Yuan adalah roh tanah terberkati, yang diciptakan setelah kematian Han Dong, yang menggabungkan obsesinya dengan kekuatan surgawi. Roh tanah ini hanya akan mengakui Lu Qingming atau Su Guang. Ketika salah satu dari mereka tiba, tanah terberkati ini akan menjadi milik mereka. Sejak saat itu, 3 elit pengembara benar-benar memiliki hubungan yang dekat. Obsesi Han Dong sebelum meninggal adalah mewariskan semua asetnya kepada kedua sahabatnya. Kalau begitu, aku akan membawa Lu Qingming ke sini. Kita adalah teman baik. Fang Yuan melontarkan omong kosong. His. Ular roh bertanya, benarkah itu? Kau bisa menemukan Lu Qingming? Itu luar biasa. Sebenarnya, dia ada di dekat sini. Karena tubuh utamamu mati di sini, Lu Qingming dan Su Guang telah memikirkannya. Tapi Tai Qiu terlalu berbahaya, jadi, mereka meminta bantuanku, dan akhirnya kami menemukanmu setelah sekian lama. Fang Yuan memulai rangkaian kebohongannya, dia tidak merasa gugup atau jantungnya berdetak lebih cepat. Ular roh itu merayap, menggerakkan tubuhnya, dia sangat bersemangat. Selanjutnya, dia membuat kesepakatan dengan Fang Yuan, hanya dalam beberapa menit, Lu Qingming akan tiba. Terima kasih, sungguh, kamu orang yang baik. Sikap ular roh itu berubah, dia sangat ramah saat membuka pintu masuk, mengirim Fang Yuan keluar. Kamu harus menemukan Lu Qingming. Melihat Fang Yuan pergi, ular roh itu menutup pintu masuk dengan penuh kerinduan. Fang Yuan terbang berputar-putar di luar, menyimpan elang surgawi paling atas dan menggunakan wajah yang dikenalnya untuk menjadi Lu Qingming. Dia kembali dan menunggu beberapa saat, sebelum pintu masuk tanah yang diberkati itu terbuka. Tuan Lu Qingming, Hiks. Ular roh itu berada di pintu masuk, melihat Lu Qingming, ia mulai terisak-isak tak terkendali. Fang Yuan menghiburnya saat suasana hati ular roh itu membaik. Ular roh itu bertanya, Tuan Lu Qingming, di mana temanmu tadi? Dia orang yang baik, dia benar-benar membawamu ke sini. Dia orang yang baik dan suka menolong, dia sangat bisa diandalkan. Dia sudah pergi, dia bilang tidak ada gunanya tinggal di sini. Dia sudah melakukan bagiannya. Fang Yuan melanjutkan dengan dongengnya. Roh tanah yang menyedihkan itu tidak bisa melihat wajah yang dikenalnya. Ia mengira dia mengatakan kebenaran, segera mengakui Lu Qingming sebagai tuannya. His. Ular roh itu melingkari bahu Fang Yuan, mulai sekarang, kamu adalah pemilik tanah yang diberkati ini. Fang Yuan segera mengubah nadanya, hebat, aku sudah memikirkannya. Aku akan memberikan tanah yang diberkati ini kepada temanku tadi. His. Ular roh itu tertegun. Fang Yuan tersenyum tipis, karena aku adalah pemilik tempat ini. Aku memiliki wewenang untuk itu, kan? His. Ular roh merah muda itu menundukkan kepalanya. Ia kesal tetapi ia tetap menanggapi, mengakui kata-kata Fang Yuan. Fang Yuan segera pergi, dalam sekejap, ia menyingkirkan wajah yang dikenalnya dan kembali ke wujud aslinya. Dengan sangat sukses, ular roh itu mengakuinya sebagai tuan. His. Ular roh itu berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah pemilik tanah yang diberkati ini. Meskipun aku sedih, ini adalah keinginan Tuan Lu Qingming. Selanjutnya, ada kata-kata yang lebih menyedihkan yang keluar dari mulut Fang Yuan, karena kau mengakui aku sebagai tuanmu, bekerjalah denganku, asimilasi tanah yang diberkati ini ke tanahku yang diberkati. His. Ular roh itu benar-benar tertegun, sebelum menjadi panik, apa? Mengapa kita harus melakukan itu? Jika kita melakukan itu, aku akan menghilang. Tentu saja aku tahu itu. Tetapi dengan menyatu ke tanahku yang terberkati, aku dapat melewati banyak malapetaka dan kesengsaraan, itu membantuku. Fang Yuan melanjutkan, ular roh merah muda itu memikirkan sesuatu dan berteriak, untuk mencaplok tanahku yang terberkati, kamu setidaknya harus menjadi master jalur transformasi. Aku terutama mengolah jalur transformasi, aku seorang Grandmaster.
Fang Yuan menjawab dengan nada mengejek. Ular roh itu kehilangan semua kekuatannya, kepalanya tertunduk ke tanah. Baiklah, kamu adalah pemilik tanah yang terberkati, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, saya akan bekerja sama. Aperture abadi dapat saling mencaplok. Ada banyak batasan dan persyaratan dalam hal ini. Pertama, lubang abadi yang lebih kecil tidak dapat menelan lubang abadi yang lebih besar. Kedua, lubang mati tidak dapat melahap lubang abadi lainnya. Terakhir, mencaplok lubang abadi memerlukan tingkat pencapaian tertentu. Untuk mencaplok tanah terberkati peringkat 6, seseorang harus memiliki tingkat pencapaian master di jalur tersebut. Untuk tanah terberkati peringkat 7, seseorang harus memiliki tingkat pencapaian Grandmaster. Dan untuk gua surga peringkat 8, seseorang harus memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung. Setelah persyaratan ini terpenuhi, lubang abadi orang lain dapat dilahap dan menjadi bagian dari lubang abadi milik orang tersebut. Ada banyak manfaat dalam hal ini. Pertama, sumber daya di dalam lubang abadi yang dicaplok akan sepenuhnya ditransfer ke lubang abadi lainnya tanpa perlu relokasi. Kedua, seseorang akan mendapatkan sebagian dari tanda daunnya. Ketiga, dan yang paling penting, melewati malapetaka dan kesengsaraan. Misalnya, Hu Immortal, seorang kultivator tunggal jalur perbudakan dari benua tengah, telah meninggal selama malapetaka duniawi kelimanya, dari bayangan petir pesona biru. Meskipun bayangan petir pesona biru tetap ada, malapetaka duniawi kelima dari tanah terberkati Hu Immortal telah berlalu. Jika seorang Hu Immortal mencaplok tanah terberkati ini, mereka akan mendapatkan semua sumber daya di dalam tanah terberkati Hu Immortal. Pada saat yang sama, mereka akan menerima sebagian dari tanda dao tanah terberkati tersebut, dan mereka akan melewati setidaknya satu malapetaka atau kesengsaraan, hingga maksimal 5. Selanjutnya, hitungan mundur menuju malapetaka atau kesengsaraan berikutnya akan diatur ulang. Perbatasan Selatan, Gunung Jadepot. Kelompok Ying Wuxie tiba di bagian dalam gunung. Tidak disangka bahwa Gunung Jadepot memiliki tanah giok di permukaannya, menghasilkan giok indah yang terkenal di perbatasan selatan, tetapi bagian dalamnya sebenarnya adalah tanah es. Ini benar-benar dunia lain di sini. Bai Ningbing berdiri di dalam gua es, mendesah kaget. Saat mereka masuk lebih dalam ke Gunung Jadepot, suhu menurun, energi es terpancar, meskipun para Gu Immortal memiliki metode pertahanan, mereka masih merasakan hawa dingin yang kuat menyerang mereka. Ying Wuxie tiba-tiba menghentikan langkahnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, dia berbicara sambil melihat ke depan ke ruang kosong, kita di sini. Ini adalah lubang abadi tingkat 6 yang ditinggalkan oleh seorang dewa Gu jalur kekuatan dari sekte. Bayangan, selanjutnya, Ying Wuxie berbalik dan berkata kepada Hei Loulan, Hei Loulan, ini untukmu. Kamu memiliki tingkat pencapaian jalur kekuatan yang cukup, kamu dapat mencaplok lubang abadi ini. Dengan cara ini, malapetaka dan kesengsaraan yang akan datang akan dilewati. Ekspresi Hei Loulan berubah. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, salah satu dari 10 ekstrim, malapetaka dan kesengsaraannya sangat kuat. Mencaplok lubang abadi dapat menyelesaikan masalahnya, tetapi mengorbankan potensinya untuk tumbuh di masa depan, hanya untuk memperoleh beberapa keuntungan jangka pendek. Dia ragu-ragu, tetapi akhirnya menggertakkan giginya, melangkah maju. Ying Wuxie mengangguk dalam hati mendengar ini, dia memahami perasaan Hei Loulan, dia berkata, dalam perjalanan kultivasi seorang dewa Gu, mengejar potensi dan pertumbuhan jangka panjang bukanlah hal yang bijaksana. Jika kamu tidak dapat bertahan dari kesengsaraan yang akan datang, maka tidak ada masa depan yang bisa dibicarakan. Jangan khawatir, tanah yang diberkati ini berisi tanda-tanda dao jalur kekuatan yang jumlahnya tidak lebih sedikit dari 10 kesengsaraan fisik ekstremmu. Metode kultivasi sekte bayangan bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Tetapi seberapa banyak yang benar-benar dapat kamu serap tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Karena mencaplok lubang abadi orang lain seringkali akan mengakibatkan pengurangan tanda-tanda dao yang diperoleh sampai batas tertentu. Itu jauh lebih sedikit daripada memasukkan mayat Dewa Gu ke dalam lubang abadimu secara langsung dan membiarkannya hancur secara alami. Tubuh Hei Loulan bergetar, antisipasi dalam tatapannya menjadi lebih berat. Ying Wuxie tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Fang Yuan, ia menambahkan dalam benaknya, tentu saja, tubuh abadi yang berdaulat terbebas dari hal ini. Apa yang terjadi? Fang Yuan bingung. Di bawah kerjasama ular roh merah muda dari tanah yang diberkati,
ia berhasil mencaplok tanah yang diberkati Handong, mengubahnya menjadi bagian dari celah abadi yang berdaulat. Dengan demikian, sebuah pantai batu dangkal muncul di mini Northern Plains, di dalam celah abadi yang berdaulat. Di pantai dangkal itu, ada air hijau giok yang jernih, dengan segala macam ikan dan udang di dalamnya, mereka dapat terlihat berenang di air yang jernih. Di antara celah-celah batu, alga dan rumput laut mengalir bersama ombak, bahkan ada kerang dan keong. Ada sejumlah besar ular roh merah muda, beberapa bergerak sendiri, menjelajahi celah-celah. Beberapa membentuk kelompok, berenang di air hijau, menyerupai bola benang merah saat mereka bergerak bersama. Beberapa kelompok ular roh bergerak dalam ratusan, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Yang perlu disebutkan adalah bahwa ada seekor ular roh merah muda yang terpencil. Ia sedang beristirahat di celah antara beberapa batu, ia tampaknya sedang tidur nyenyak. Bahkan ketika seluruh tanah yang diberkati ditelan, ia tidak terbangun. Fang Yuan memindahkan seluruh tanah yang diberkati Handong, asimilasinya benar-benar sempurna. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Biasanya, jika Fang Yuan mengambil sumber daya ini dan menanamnya ke dalam lubang abadi yang berdaulat miliknya sendiri, ia perlu menggali sungai dan menciptakan habitatnya. Dalam hal itu, karena perubahan lingkungan dan perbedaan tanda Dao, banyak dari sumber daya ini akan layu dan mati. Seperti yang terjadi ketika Fang Yuan mengambil sumber daya Gua Surga Heifan, ia harus terus-menerus menjual sumber daya di dunia luar. Karena sumber daya ini tidak dapat tumbuh di lubang abadi yang berdaulat. Tidak sepadan dengan usaha yang dilakukan untuk mencobanya. Tetapi sekarang, Fang Yuan secara langsung mencaplok lubang abadi, ia menghemat banyak masalah. Sumber daya di tanah yang diberkati Handong, baik itu ikan, udang, atau tanaman, tidak perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena Fang Yuan memindahkan seluruh lingkungan secara langsung. Dengan cara ini, Fang Yuan telah sepenuhnya, dengan efisiensi 100%, mengambil alih semua akumulasi sumber daya Handong selama hidupnya, dan langsung menyerapnya. Tanah terberkati Handong hanya menghasilkan satu hal yang berharga, yaitu ular roh. Dia sudah dapat memelihara ular roh tingkat binatang buas terpencil, meskipun tanah terberkati ini bermutu rendah, untuk mencapai tingkat perkembangan ini sudah luar biasa. Dengan demikian, Fang Yuan dapat mewarisi bisnis Handong dan menjual ular roh. Ular roh adalah jenis binatang buas yang bermutasi, tetapi mereka memiliki langit-langit pertumbuhan yang tinggi, mereka dapat mencapai puncak tingkat binatang buas terpencil kuno. Fang Yuan menilai, pantai batu ini adalah fondasi untuk membesarkan ular roh. Keuntungan yang dihasilkannya sedikit melebihi ladang rumput pecahan bintang yang ada di mini Blue Heaven. Fang Yuan mengesampingkan sumber daya ini untuk saat ini. Ada hal-hal lain yang lebih aneh. Pertama, roh tanah milik Handong yang diberkati, ular roh merah muda itu, masih ada di pantai batu. Ia tidak mati, his. Ular roh merah muda itu memutar tubuhnya yang halus, menggelengkan kepalanya, bahkan roh tanah itu sendiri bingung. Tanah yang diberkati itu dianeksasi, roh tanah itu akan mati, ini adalah pengetahuan umum di dunia Gu Immortal. Tetapi ketika sampai pada celah abadi yang berdaulat, logika dimaksudkan untuk ditentang. Fang Yuan sama sekali tidak mengharapkan ini, ia secara mental siap untuk mengorbankan roh tanah milik tanah yang diberkati itu. Tetapi untuk berpikir bahwa ini terjadi, kehendak Fang Yuan turun ke pantai batu, membentuk-bentuk manusia. Ular roh merah muda itu merayap, dengan gembira mendesis pada Fang Yuan, his. Tuan, apa yang terjadi? Aku sebenarnya tidak mati. Aku masih hidup, Tuan, kau hebat. Kehendak Fang Yuan tertawa, tentu saja, ini adalah seni rahasiaku, yang diciptakan olehku sendiri, seni ini unik di seluruh dunia Gu Immortal ini. Kau pikir aku ingin menyakitimu. Tapi kau benar-benar setia, kau rela mengorbankan dirimu, dan memberikan segalanya kepadaku. Mata ular roh merah muda itu bersinar, ia sangat mengagumi Fang Yuan, his. Wow, tuanku sangat hebat, bakat tuan lebih tinggi dari surga. Aku benar-benar sangat diberkati memiliki tuan sepertimu. Kehendak Fang Yuan mengangguk setuju, baiklah, meskipun aku telah menciptakan seni rahasia untuk mencaplok lubang abadi milik orang lain, ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya. Seberapa besar kendali yang kau miliki atas pantai batu ini? Ular roh itu menjawab, sama seperti sebelumnya,
Tuan, kau sangat hebat. Oh, kehendak Fang Yuan merenung, sebelum berkata, kalau begitu, ular roh kecil, bisakah kau mengendalikan area lain? Ular roh itu mencoba dan menggelengkan kepalanya, tidak tuan, aku tidak bisa. Ia hanya bisa mengendalikan wilayah asalnya ya. Fang Yuan berpikir dan berkata, kalau begitu, bisakah kau mencoba dan meninggalkan pantai batu ini? Ular roh itu sangat patuh, ia segera mencoba. Sayangnya, seperti yang telah diprediksi Fang Yuan, ia tidak bisa meninggalkan pantai batu itu sama sekali. Jadi, ular roh kecil itu hanya bisa mengendalikan pantai batu ini di masa depan. Fang Yuan merasa sedikit kasihan. Dia tidak memiliki orang yang mampu mengelola lubang abadi yang berdaulat untuknya. Sebelumnya, dia berharap akan ada seseorang seperti Little Hu Immortal yang mengelola tempat itu untuknya. Bagaimanapun, celah abadi yang berdaulat itu terlalu besar. Indera ilahi Fang Yuan butuh waktu untuk sekadar melihatnya secara menyeluruh. Itu merepotkan untuk dikelola. Itu menghabiskan banyak waktu dan energinya selama hari-hari biasa. Kemunculan ular roh merah muda itu merupakan kejutan yang agak tak terduga dan menyenangkan. Fang Yuan ingin membiarkannya mengelola celah abadi yang berdaulat untuknya, tetapi sekarang tampaknya, lupakan saja celah abadi yang berdaulat itu, ia bahkan tidak dapat mengelola seluruh dataran utara mini. Karena ia hanya dapat bergerak di wilayah asalnya. Lupakan saja, pantai batu ini dapat diurus oleh ular roh merah muda itu, ia dapat merasakan masalah apapun dengan segera jika terjadi. Mengapa aku harus tidak puas? Fang Yuan dengan cepat melupakannya dan terus berpikir dengan tenang. Ular roh merah muda itu tidak hancur, ia masih ada, ini hanya satu aspek yang mengejutkan Fang Yuan. Aspek lainnya ada di tanda Dao. Aku mencaplok tanah terberkati Handong, tetapi aku benar-benar menyerap semua tanda Dao dari tanah terberkati itu. Apa yang terjadi? Fang Yuan bingung. Menurut logika dunia Gu Immortal, ketika Gu Immortal mencaplok lubang abadi, tanda Dao yang mereka peroleh akan sangat berkurang dari jumlah total. Namun, Fang Yuan memperoleh semuanya. Sebelum mencaplok tanah yang diberkati, Fang Yuan telah menggunakan Gu Abadi Dao yang dapat dirasakan untuk memeriksa jumlah tanda Dao di tanah yang diberkati Handong. Tanda Dao jalur transformasinya adalah yang tertinggi jumlahnya, sekitar 7.000, diikuti oleh tanda Dao jalur air dan tanah, masing-masing sekitar 1.000. Jalur waktu, jalur ruang, jalur api, dan tanda Dao lainnya bercampur dan bervariasi jumlahnya, beberapa kurang dari 100, beberapa ratus. Semua tanda Dao ini diserap oleh Fang Yuan. Saat tanah yang diberkati Handong sepenuhnya menyatu dengannya, itu menjadi bagian dari lubang abadi yang berdaulat. Hasil pengujian dengan Gu Abadi Dao yang dapat dirasakan membuktikan hal ini. Aku agak mengerti mengapa. Fang Yuan berpikir sejenak, menyadari sesuatu. Apa yang menyebabkan situasi ini kemungkinan besar adalah sifat tanda Dao yang tidak bertentangan yang dimiliki tubuh abadi yang berdaulat. Dewa Gu biasa, bahkan mereka yang memiliki 10 fisik ekstrim, saat mencaplok lubang abadi, akan menghadapi konflik antara tanda Dao yang berbeda. Tanda Dao Dewa Gu seperti pemilik rumah, dan tanda Dao yang dicaplos seperti tamu. Jika tamu ingin memasuki rumah dan menolak untuk pergi, bahkan mencoba menjadi pemilik baru rumah, pemilik asli akan mengusir mereka. Akhirnya, pemilik asli akan menerima sekelompok tamu yang mereka sukai, dan tamu-tamu ini akan sesuai dengan sifat pemiliknya, mereka akan memiliki jalan yang sama. Adapun tanda Dao dari jalan lain, mereka akan diusir, hanya sedikit dari mereka yang bisa memasuki rumah dan menjadi pemilik baru. Namun, tubuh abadi berdaulat Fang Yuan berbeda. Rumah ini terbuka dan mengundang tamu manapun untuk menginap. Karena tanda Dao tidak saling bertentangan, pemilik asli dapat mengizinkan pendatang baru manapun untuk menginap tanpa masalah. Semuanya mencakup, tidak hanya tanda Dao tidak saling bertentangan, bahkan roh tanah pun dapat diterima, seperti dunia luar yang luas, tidak ada yang tidak dapat ditampungnya. Fang Yuan tiba-tiba merasakan jejak ketabahan dan tekad yang luar biasa dari Spectral Soul Demon Venerable. Tubuh abadi berdaulat terbentuk dari janin abadi berdaulat Gu, itu disimpulkan oleh Spectral Soul sendirian, menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya, akhirnya disempurnakan melalui bahaya besar. Gu abadi ini adalah perwujudan dari keyakinan dan pola pikir Spectral Soul Demon Venerable. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hati. Spectral Soul Demon Venerable mencapai puncak melalui pembunuhan,
ia menciptakan jalur jiwa dan tak terkalahkan di dunia. Namun setelah ia meninggal, jiwanya pergi ke pintu kehidupan dan kematian, ia melangkah lebih jauh dan menembus batasan yang dihadapinya selama hidupnya, mencapai keadaan yang mirip dengan laut yang dialiri semua sungai, menjadi makhluk yang mencakup semuanya, ia benar-benar luar biasa. Tanda Dao yang tidak saling bertentangan membuat tubuh Fang Yuan sangat rapuh, tetapi kelebihannya jauh lebih besar daripada kekurangannya. Fang Yuan dapat menggunakan metode pertahanan yang kuat untuk meniadakan kelemahan ini. Namun manfaat besar yang dibawanya tidak dapat ditiru melalui cara lain. Setelah mencaplok tanah yang diberkati Handong, perolehan terakhir Fang Yuan juga merupakan tujuan utamanya, menghindari malapetaka dan kesengsaraan. Ia berhasil. Awalnya, malapetaka duniawi ke-6-nya sudah dekat. Namun setelah mencaplok tanah yang diberkati Handong, bukan hanya malapetaka duniawi ke-6 yang dilewati, hitungan mundur hingga malapetaka berikutnya, dan dia bahkan melompat maju sebanyak 4 malapetaka. Aku telah melewati 5 malapetaka duniawi, dengan malapetaka ke-6 segera datang. Sekarang setelah aku melewati 4, aku telah melewati malapetaka duniawi ke-9, dan kesengsaraan surgawi pertamaku akan menjadi yang berikutnya. Para dewagu melewati kesengsaraan berulang kali, seolah-olah mereka memperoleh pengakuan dari surga dan bumi. Prestasi para pendahulu akan dinikmati oleh orang yang mencaplok bukaan abadi mereka. Meskipun Fang Yuan tidak begitu jelas tentang alasan di balik ini, hal itu telah dibuktikan berkali-kali dalam sejarah oleh banyak dewagu. Mencaplok tanah terberkati milik orang lain akan memungkinkan seseorang untuk menghindari kesengsaraan mereka. Ini juga merupakan cara untuk menjalani kesengsaraan, tetapi pada kenyataannya, ada batasan besar dan kondisi sulit yang harus dipenuhi. Dan kerugiannya tidak kecil. Setelah mencaplok lubang abadi jalur kekuatan ini, meskipun aku memperoleh banyak hal, aku kehilangan banyak potensi masa depan sebagai ganti dari perolehan saat ini. Di dalam Gunung Pot Giok perbatasan selatan, Hei Loulan juga telah mencaplok lubang abadi. Namun ekspresinya sangat suram.